Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai leasing dan pengertian. Nah, berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan nomor Cap 122 MK 42/1974 tentang perizinan leasing, bahwasanya dinyatakan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini berdasarkan pembayaran-pembayaran yang disertai dengan hak opsi maupun tidak disertai dengan hak opsi. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1199 KMK 0191 tentang kegiatan sewa guna leasing. Di sini dinyatakan, leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara menyewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk dipergunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, di sini ditetapkan bahwasanya jumlah modal yang disetor atau simpanan wajib dan modal sebagai berikut. Perusahaan swasta nasional itu sebesar 3 miliar, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar, dan koperasi sebesar 3. Nah, di sini ada 4 unsur-unsur daripada leasing. Yang pertama, lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, leasee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa atau leasing dan yang mempunyai hak opsi. Yang ketiga adalah kreditor atau lender, adalah bank atau kreditor atau lender yang disebut dengan debt holder tidak terlibat langsung. Yang keempat adalah supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dijual dengan lease dengan pembayaran tunai oleh lessor. Jadi ada 4. Lessor, leasee, kreditor, dan supplier. Nah, fungsi leasing adalah menyediakan produk pembiayaan jangka menengah mulai dari tenor 1 tahun hingga 5 tahun. Nah, setelah fungsi leasing, kita lihat ada beberapa elemen yang terdapat dalam leasing. Yang pertama adalah adanya lessor atau perusahaan leasing itu sendiri. Yang kedua adalah lease atau nasabah customer. Yang ketiga adalah vendor atau supplier atau penyedia barang. Yang keempat adalah jangka waktu sewa yang sesuai dengan kesepakatan atau disebut dengan lease term. Yang keempat adalah nilai sisa dari aset atau barang yang disewakan yang disebut dengan residual value. Dan yang terakhir adalah security deposit atau jaminan uang kas dari leasee yang diberikan kepada lessor sebagai syarat awal untuk kelancaran pembayaran barang yang disewakan atau lease aset. Nah, di sini ada yang namanya mekanisme aset. Jadi ada beberapa gambar mengenai mekanisme aset. Kita lihat gambar yang pertama, itu lease dengan panah ke supplier, di mana lease itu menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang. Nah, yang kedua adalah leasing ke lessor, di mana leasing merupakan kegiatan dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga itu juga ada leasing ke lessor, di mana lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada leasing yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah persyaratan dipenuhi oleh si lease. Yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok.
Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lisi. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor. Yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang kesembilan, pembayaran sewa secara berkala. Oke, selesai sudah pengertian mekanisme list, fungsi, dan sebagainya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.